Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 18 dengan tema Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada saat ini merupakan bagian dari penglihatan Yohanes di Pulau Patmos. Perlu diketahui, Yohanes berada di Pulau Patmos karena dibuang oleh pemerintah Roma karena tidak mau mengikuti aturan dan perintah dari Kaisar Roma. Perintah Kaisar Roma pada waktu itu ialah siapa saja yang berada dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Roma, maka mereka harus menyembah, menghormati patung Kaisar Roma yang merupakan simbol dari kaisar tersebut. Sedikitnya 1 tahun sekali harus menyembah atau memberi hormat kepada kaisar di kuil yang telah ditetapkan. Karena kaisar menganggap dia adalah dewa. Ini wajib dilakukan sebagai tanda kesetiaan dan pengabdian kepada Kekaisaran Roma. Kalau tidak bersedia melakukannya, akan dianggap pembangkang ataupun subversif terhadap pemerintah Romawi dan harus dihukum, baik dibuang atau dihukum mati. Dalam satu penglihatan, kalau kita baca pada ayat 10, Yohanes mengatakan bahwa pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh Allah, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti sangkakala. Mari kita garis bawahi tentang hari Tuhan. Apakah hari Tuhan itu sama seperti pemahaman hari eskatologis ataupun hari kedatangan Tuhan? Tentunya tidak sama. Hari Tuhan yang dimaksudkan oleh Yohanes pada kitab Wahyu ini dalam firman Tuhan kita adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Di mana jika Tuhan bekerja, maka dia tidak bekerja menurut jadwal yang kita ataupun manusia tetapkan. Tuhan sendiri yang menentukan harinya. Dan ini mau mengatakan bahwa hari Tuhan itu adalah hari yang ditetapkan oleh Tuhan, bukan kaisar. Karena memang seperti yang dikatakan tadi bahwa ada hari yang ditentukan oleh kaisar, yaitu minimal 1 tahun sekali. Pada hari yang telah ditentukan oleh kaisar, semua warga yang ada di daerah kekuasaan kerajaan Romawi harus datang ke kuil untuk menyembah kepada kaisar. Ketika Yohanes berpaling melihat ke belakang asal suara itu yang berbicara kepadanya, Yohanes melihat 7 kaki dian emas, dan di tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas, dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Di sini terlihat bahwa Yesus menampakkan dirinya kepada Yohanes dan mau mengatakan bahwa Yesus hadir dan bersama umat Kristen yang berada dalam pergumulan dan penderitaan. Ketika Yohanes melihat, tersungkurlah Yohanes seperti orang mati. Di sini mau dikatakan bahwa Yohanes bukan saja kaget atau terkejut, tetapi karena rasa ketakutan yang sangat mendalam karena telah melihat kemuliaan Allah.
Yohanes merasa lemah dan berdosa berhadapan dengan Kristus yang penuh dengan kemuliaan itu. Kalau kita melihat tentang tradisi ataupun latar belakang orang Yahudi yang takut akan Tuhan, siapa saja yang melihat Tuhan maka dia akan mati. Di sini mau dikatakan bahwa bagaimana hormatnya, bagaimana takutnya orang Yahudi ketika berhadapan dengan Allah itu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Yohanes itu tersungkur dan hampir mati, mau mati rasanya, Yesus meletakkan tangan kanannya di atas Yohanes dan berkata, "Jangan takut." Di sini kata ataupun kalimat "jangan takut" itu memberi satu kekuatan dan menenangkan hati Yohanes. Dan Yesus juga berkata, "Akulah awal dan akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Di sini Yesus memperkenalkan dirinya kepada Yohanes. Alfa dan Omega mau mengatakan bahwa Yesus adalah dari awal penciptaan dunia. Yesus sudah ada, bahkan Yesus sebagai Tuhan yang menciptakan dunia ini serta isinya. Serta Yesus merupakan penggenapan dari semuanya, dan sampai akhir Yesus tetap ada. Kematian tidak akan menguasainya. Oleh sebab itu Yesus hidup sampai saat ini. Yesus mengatakan bahwa dialah yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Perlu diketahui, pada waktu itu para filsuf pada waktu itu dan penganut agama gaib pada waktu itu selalu mencari kunci maut dan kerajaan maut, baik dalam alam pikiran maupun dalam alam gaib. Mereka mau mencari di mana sebenarnya kunci maut itu. Tetapi Yesus mengatakan kepada Yohanes bahwa segala kunci maut dan kerajaan maut ada padanya. Sehingga di sini Yesus mau mengkonfrontasikan akan pemikiran filsuf dan juga orang-orang penganut agama gaib itu tentang mencari kunci maut itu. Sehingga mau mengatakan bahwa siapa saja yang akan masuk ke dalam kerajaan maut ada kepada Yesus. Yesus yang menentukan, bukan manusia, bukan kaisar. Tidak ada siapapun yang bisa membuka maut dan kerajaan maut. Pintu maut terkunci karena kunci ada kepada Yesus. Tidak terkecuali Kaisar Roma pun tidak sanggup membuka dan tidak akan dapat menemukan kunci maut dan kerajaan maut. Memang kaisar bisa membunuh, tetapi tidak bisa memasukkan kita ke dalam kerajaan maut. Hanya Yesus yang bisa memasukkan seseorang ke dalam kerajaan maut. Itu pun ketika seseorang melakukan dosa terhadap Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita, Yesus memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau kita berbicara maut dan kerajaan maut, sebenarnya merupakan sesuatu kata pengertian yang sama. Dan kerajaan maut adalah tempat tinggal iblis. Seseorang masuk dalam kerajaan maut ketika dia telah melakukan pelanggaran dan dosa terhadap Yesus Kristus. Dan dalam Alkitab sering disebutkan dengan api yang kekal. Ketika Yesus Kristus mati, Yesus masuk ke dalam kerajaan maut. Dengan pemahaman duniawi pada saat itu, bahkan iblis pada waktu itu, Yesus telah kalah dan akan menderita dalam kerajaan
maut, karena di situ diperintah oleh iblis. Bahkan Yesus tidak bisa ataupun sanggup keluar dari kerajaan maut tersebut. Yesus akan terpenjara dalam kerajaan maut. Akan tetapi Yesus bangkit, keluar dari kerajaan maut. Yesus hidup, kerajaan maut tidak bisa menguasai Yesus. Saudara-saudara, dengan Yesus memegang kunci maut dan kerajaan maut, berarti Yesus berkuasa dan mempunyai otoritas penuh dalam kerajaan maut tersebut. Sehingga walaupun iblis berada di situ, tetapi dia tidak mempunyai kunci dan otoritas penuh untuk memasukkan kita, orang percaya kepada Yesus, ke dalam kerajaan maut. Karena kunci untuk membuka maut dan kerajaan maut ada kepada Yesus. Oleh sebab itu, kita harus bersyukur dan kita harus hidup dalam keyakinan penuh kepada Yesus bahwa Yesus akan tetap memberkati kita. Yesus akan menyelamatkan kita. Dan tidak perlu kita khawatir dan takut menghadapi berbagai-bagai tantangan hidup penderitaan. Karena walaupun manusia dan orang lain menghabisi hidup kita, tetapi mereka tidak akan sanggup memasukkan kita ke dalam kerajaan maut. Untuk itu marilah kita tetap hidup dalam persekutuan dengan Yesus, agar Yesus senantiasa memberkati kita. Dan ketika Yesus datang kedua kali di dunia ini, Dia tidak membuka kunci kerajaan maut dan memasukkan kita ke dalam kerajaan maut tersebut, melainkan Dia memasukkan kita ke dalam kerajaannya, hidup bersama-sama dengannya dalam kerajaannya. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.